Sari mencengkeram belati di tangannya lebih erat. Jantungnya berdentum kencang. Di depannya, Holil berdiri dengan tatapan kosong. Tapi ini bukan Holil yang dia kenal. Tubuhnya lebih kurus, kulitnya pucat, dan urat-urat hitam menjalar di leher serta lengannya. Matanya kosong, seperti lubang tanpa dasar. Di belakangnya, Hasan tetap diam. Senyumnya perlahan melebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Satu harus tinggal. Satu harus pergi. Ujar gadis kecil. Tiba-tiba, Holil bergerak. Dia melesat ke arah Sari dengan kecepatan yang tidak wajar. Sari hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia melompat ke samping, tapi tangan Holil yang memanjang mencengkeram lengannya. Sari berteriak. Jari-jari Holil terasa seperti besi dingin yang menekan kulitnya. Sari mengayunkan belatinya ke arah tangan itu. Cerok, belati itu menancap di pergelangan tangan Holil. Darah hitam meledak keluar. Tapi Holil tidak bereaksi, dia hanya menoleh. Dan tersenyum. Kenapa melawan, Sari? Kita bisa tetap di sini. Bersama-sama. Ujar Holil, berbisik, ini bukan kamu. Kamu sudah hilang. Balas Sari, terengah-engah, Holil menggeram. Tangan yang terluka justru mencengkeram lebih erat, menarik Sari lebih dekat. Matanya berubah, mulutnya terbuka lebih lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak seharusnya ada. Sari panik. Dia harus bertindak sekarang. Dia melihat ke bawah, dan menyadari belati lain tergantung di pinggang Holil. Tanpa berpikir panjang, Sari menyambar belati itu dan menusukkannya ke perut Holil. Seraak, Holil meraung, tubuhnya tersentak, lalu bergetar hebat. Urat-urat hitam di tubuhnya mulai memudar. Sari menarik napas cepat, mendorong tubuh Holil menjauh. Holil jatuh berlutut, tangannya mencengkeram belati yang masih tertanam di perutnya. Matanya perlahan kembali normal. Untuk pertama kalinya, Sari melihat tatapan familiar di sana. Holil menatapnya, dan kali ini, itu benar-benar Holil. Sari. Lari, ujar Holil, lemah, tapi sebelum Sari bisa bergerak, Hasan bergerak. Dia tidak lagi diam, dan sekarang, dia bukan lagi Hasan, matanya hitam sepenuhnya. Wajahnya mulai pecah seperti topeng retak, mulutnya terbuka, tapi yang keluar bukan suara manusia, melainkan raungan yang memecahkan udara. Sari harus melawan lagi. Tapi kali ini, mungkin tidak ada jalan keluar. Sari mencengkeram belati di tangannya. Tangannya gemetar. Di depannya, Hasan berubah sepenuhnya. Wajahnya yang dulu manusiawi sekarang penuh retakan seperti porselen pecah. Matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Mulutnya terbuka terlalu lebar, penuh gigi-gigi runcing, dan dari tubuhnya, kabut hitam mulai mengalir keluar, memenuhi lorong dengan hawa dingin yang menusuk. Sari menelan ludah. Dia sudah berhasil menusuk Holil dan menyadarkannya. Tapi apakah Hasan masih bisa diselamatkan? Tiba-tiba, suara itu datang, lembut, dalam, dan tenang. Suara Ustadz Ramdan. Sari. Jangan lawan dengan kemarahan. Lawan dengan cahaya. Kata Ustadz Ramdan. Berbisik, Sari terkejut. Suara itu seperti datang dari dalam kepalanya. Dari tempat yang jauh. Atau mungkin dari tempat yang lebih dekat daripada yang dia kira. Sari menoleh ke sekeliling, mencoba mencari sumber suara. Tapi saat dia lengah, Hasan melompat, gerakannya cepat. Terlalu cepat.
Tangan hitamnya yang memanjang mencakar udara, nyaris merobek bahu Sari. Sari berguling ke belakang, hampir jatuh ke celah lantai yang terbuka. Hasans menggeram, suaranya menggelegar, "Kau tidak bisa lari, Sari," ujar Hasans. Tapi suara Ustadz Ramdan kembali terdengar, lebih jelas kali ini. "Ingat, Sari. Lorong ini lahir dari kegelapan. Dan kegelapan hanya bisa dikalahkan dengan cahaya," kata Ustadz Ramdan. Cahaya? Sari berpikir cepat. Dia tidak punya lilin. Tidak ada senter. Tapi dia punya sesuatu, di lehernya, liontin kayu kecil pemberian ibunya sejak kecil. Dia meraihnya, merasakan ukiran ayat kecil di permukaannya, ayat suci. Sari menarik napas dalam, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Hasans menerjang lagi. Sari tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengangkat liontin itu dan berteriak sekuat tenaga. "Bismillahirrahmanirrahim," ucap Sari. Tiba-tiba, liontin itu bersinar. Cahaya putih terang memancar darinya, menyilaukan seluruh lorong. Hasans menjerit. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya yang hitam dan penuh retakan. Kabut di sekeliling tubuhnya mulai terurai, tapi Sari tidak berhenti. Dia terus mengucapkan doa, suaranya semakin kuat, dan kemudian Hasans jatuh berlutut, tubuhnya bergetar. Warna hitam yang menyelimutinya mulai menghilang, matanya perlahan kembali normal. "Sari?" tanya Hasans, berbisik. Sari terengah-engah, tapi sebelum dia bisa merespons, lorong mulai runtuh. Dinding-dindingnya retak, lantainya bergemuruh. Suara gadis kecil terdengar lagi, tapi kali ini, dia menjerit ketakutan. "Tidak. Ini bukan akhirnya. Ini tidak bisa berakhir," ucap gadis kecil, tapi Sari tahu. Ini sudah berakhir. Dia meraih tangan Holil dan Hasans. Mereka harus keluar sekarang, tapi pertanyaannya, apakah benar mereka bertiga bisa selamat? Sari, Holil, dan Hasans berlari sekuat tenaga. Dinding-dinding lorong runtuh di belakang mereka, retakan menganga di lantai, seperti rahang besar yang siap menelan mereka. Terus lari. "Jangan berhenti," ujar Sari. Cahaya terang mulai muncul di depan mereka, pintu keluar. Mereka hampir sampai, tapi tiba-tiba, tangan hitam muncul dari celah lantai, mencengkeram kaki Sari. Dia menjerit, tubuhnya hampir terseret ke dalam kegelapan. Holil dan Hasans berbalik, menangkap tangannya. "Kita sudah terlalu jauh untuk kalah," kata Holil. Bersama-sama, mereka menarik Sari keluar. Dan saat itu juga, mereka melompat menerobos cahaya. Di sisi lain, Sari tersentak bangun. Dia berbaring di tanah keras dan berdebu. Udara dingin menusuk kulitnya. Dia mengerjap, melihat sekeliling. Mereka kembali. Mereka berdiri di depan rumah tua itu, seperti tidak pernah masuk ke dalamnya. Langit sudah menjelang subuh. Cahaya keunguan mulai muncul di ufuk timur. Sari menarik napas dalam. Mereka selamat. Holil terduduk, wajahnya pucat tapi matanya penuh kelegaan. Hasans masih memegangi dadanya, seakan masih bisa merasakan sisa kegelapan di dalamnya. Mereka saling menatap. Semuanya telah berakhir, kan? Tapi sebelum mereka bisa merasa lega sepenuhnya, angin berhembus dari rumah tua itu. Terdengar suara kecil, lirih, seperti suara anak kecil tertawa. Sari membeku. Mereka bertiga berbalik perlahan. Rumah tua itu masih berdiri. Tidak ada yang berubah,
tapi ada sesuatu di jendela lantai atas, sepasang mata hitam menatap mereka, dan kemudian, pintu rumah itu perlahan tertutup sendiri. Brak, gelap, lorong itu memang sudah dihancurkan. Tapi, apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Sari, Khalil, dan Hasan masih berdiri mematung di depan rumah tua itu. Napas mereka masih terengah, jantung masih berdebar kencang, angin subuh berhembus pelan, membawa keheningan yang aneh. Mereka sudah keluar, tapi rumah itu masih ada. Mereka bertiga saling berpandangan, menyadari satu hal, lorong mungkin telah dihancurkan, tapi bukan berarti semuanya telah berakhir. Di sisi lain, sinar matahari pertama menyentuh desa. Sari, Khalil, dan Hasan berjalan menuju warung kecil di tepi desa, tempat Raka dan Gita menunggu. Saat mereka tiba, Raka langsung berdiri. Kalian selamat?" tanya Raka. Dia berlari dan memeluk mereka bergantian. Matanya berkaca-kaca. Gita, yang selama ini lebih pendiam, menatap mereka dengan ekspresi tidak percaya. Aku pikir kalian tidak akan kembali," ujar Gita. Sari tersenyum lemah. Dia sendiri hampir tidak percaya mereka bisa keluar hidup-hidup. Mereka semua duduk, diam dalam keheningan, bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, tapi karena tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan apa yang telah mereka alami. Mereka sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat manusia. Mereka sudah bertarung melawan lorong itu. Dan mereka menang, tapi di hati mereka, masih ada perasaan yang mengganjal. Gita akhirnya berbicara. "Jadi, sudah berakhir?" tanya Gita. Sari menatap ke kejauhan, dia ingin menjawab iya. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu, lorong mungkin telah dihancurkan, tapi sesuatu masih ada di rumah tua itu, dan mungkin suatu hari nanti, akan ada orang lain yang mendengar bisikannya. Mereka berlima saling menatap, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya telah berakhir. Tapi jauh di kejauhan, di dalam rumah tua yang kini tertutup rapat, terdengar suara kecil, lirih, seperti suara seorang anak kecil. Tertawa, tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Lorong Tak Berujung Part 6 tamat. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya.